dan banyak sekali manfaatnya punya apotek hidup, khususnya di Cara pemilihan bibit yang berkualitas kita bermula dari biji, Mas. Kita buat seperti yang tadi saya aturkan itu, dibuat seperti teh biar praktis dan warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunarti, Ketua Tim Sesepuh. Nama kelompoknya Tim Olah Toga Berkas Waras. Awal mulanya adanya apotek hidup itu dari program PKK Kelurahan Mulitadi yang telah membuat kelompok Etono 2 ini, yaitu untuk ketika kita membutuhkan obat-obatan, kita memasak, kita tinggal memetik dan mengolahnya, daripada kita harus keluar receh istilahnya. Jadi kita sudah punya apotek hidup sendiri, lebih enak dan juga nyaman. Kita bantu dengan sosialisasi juga lewat audio juga, dan kita bantu kesulitannya seperti apa. Jadi kita membuat pupuk, sepertinya pupuk dari organik, juga kita berikan solusinya seperti apa. Kita berikan contoh bibit yang terbaik. Misalkan bibitnya yang kuat, yang tua, dan yang subur. Tapi kita bantu dan kita berikan sosialisasi juga seperti itu. Ada support dan dukungan dari pemerintah dan dukungan juga dari FB juga. Di apotek ini juga diberikan beberapa jenis obat-obatan herbal yang siap ditanam. Banyak sekali supportnya dan dukungannya. Untuk anak remaja itu bisa mempromosikan lewat online, lewat berbasis itu. Harapannya untuk membudayakan apotek hidup ini supaya masyarakat lebih paham tentang apotek hidup dan bisa berkembang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga, juga untuk menambah ekonomi keluarga juga. Harapannya warga Etono 2 khususnya Polri bisa semuanya bisa menanam apotek hidup dan juga tahu manfaatnya tanaman masing-masing tersebut. Misalkan kita punya tanaman jeruk nipis, ya, itu gunanya untuk merendahkan batuk. Mari kita tanam bersama, kita sosialisasikan, kita ajari cara menanamnya. Tadi juga yang bibit yang baik, yang tua dan yang subur, dan supaya warga masyarakat sini itu juga tertarik dan bisa menanam seperti yang di tempat. Jenis tanaman herbal yang ada di sini itu salah satunya rosella. Rosella itu manfaatnya kita sebagai antioksidan dan mengatur tekanan darah bisa. Terus yang kedua itu daun salam. Daun salam itu kita bisa sebagai bumbu dapur, bisa sebagai anti kolesterol. Selanjutnya insulin, ya insulin juga ada. Ini insulin itu berfungsi sebagai menstabilkan gula darah. Kalau binahong juga ada, itu menstabilkan kolesterol juga, dan bisa untuk luka, pengobatan luka, baik pasca operasi, luka luar, itu juga bisa binahong. Cara pemilihan bibit yang berkualitas kita bermula dari biji, Mas. Biji yang bagus, yang utuh, yang bisa ditanam secara jangka waktu yang sudah ada, Mas. Jangka waktu sudah ditentukan, itu bisa tumbuh dengan bagus dan subur. Itu bibit yang bagus. Kita penanamannya dari ini dulu, Mas, pH tanah kita tentukan dulu. pH-nya yang bisa ditanam, bisa biar lebih tanaman itu biar tumbuh subur itu ada.
pH tanah, terus bibit yang berkualitas, terus dari cara menanamnya juga bisa, terus cara pemupukan Mas, pemupukan itu juga bisa. Jadi ada jangka waktu tertentu pemupukan secara bertahap gitu, pemupukan secara bertahap. Kita tidak ada ketentuannya, dari skala semua, dari skala rumah tangga ya Mas, semua di rumah tangga sini mempunyai apotek hidup. Itu cuma mungkin bisa 3 meter, 2 meter itu juga bisa, sudah memenuhi syarat untuk menanam apotek hidup. Tanamannya kan juga tidak terus besar-besar situ. Kalau untuk hama itu pasti ada ya Mas, setiap tanaman itu pasti ada hamanya. Lah itu setiap tanaman itu berbeda-beda Mas hamanya. Kalau di rosella itu hamanya hama kutu putih itu Mas. Kalau di tanaman lainnya itu lebih sedikit kena hamanya. Yang paling banyak itu di rosella. Kalau rosella itu pasti kalau tumbuh terus kutunya ada satu itu sudah menyebar, lebih cepat menyebar kemana-mana. Lah kita cara mengatasinya itu kita pakai semprot secara organik, baik itu memakai pupuk semprot organik juga bisa, terus memakai sunlight itu juga bisa, pakai ekoenzim juga bisa. Selama ini ndak ada sih mah, ya cuma hama itu yang menyerang tanaman itu. Sejauh ini kita nanam, hama yang paling sulit ya kita bisa kita tangani. Kalau di lingkungan sini tanahnya sama sih Mas, ndak berpengaruh, jadi pasti tumbuh gitu loh Mas. Mungkin kalau yang anu itu malah pas waktu hujan lebat Mas, maksudnya banjiran lah, itu mungkin salah satu dari penyebab tanaman bisa mati. Setelah kita panen ya, dari kita memetik, terus proses selanjutnya adalah pengeringan ya, atau pengurangan air di dalam itu daun-daunnya, karena kita mengolah dari daun binaho, daun salam, daun insulin, dan yang satunya adalah bunga rosella. Untuk daun-daun itu cara pertamanya itu dicuci dulu dari per lembar Mas. Jadi per lembar dengan air mengalir. Berarti agar supaya kotoran itu bisa langsung bablas tuh pepaya. Jadi dicuci tiap lembar, semuanya itu dicuci tiap lembar, dan kita akan terus dikeringkan dengan dijemur, dan itu ada cara khusus untuk mengeringkan Mas. Pengeringannya itu tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Jadi kita kita tutup dengan kain seperti kain mori tapi ya berwarna hitam, itu yang bisa menyerap panas matahari. Karena menjemur ya Mas ya, tentu saja kita menunggu matahari ya. Jangan-jangan nanti kalau mendung ya kita tidak bisa menjemur. Iya. Lah itu kita punya narasumber Mas. Jadi cara menjemur, cara mengolah itu kita ada narasumber, yaitu dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Jadi kita tidak sembarang kita sendiri gitu, itu semua ada ilmunya ya. Terus kita didampingi oleh AVY. Semua dari memetik, dari menanam malahan Mas, dari AVY itu dari menanam sampai pengolahan. Nah, kalau pengolahan itu setelah kita keringkan, ya kita harus menyimpannya dengan wadah yang tertutup gitu. Bisa dengan plastik juga bisa, dengan pakai pop itu juga bisa, agar kekeringan itu tetap terjaga. Nah, setelah kita keringkan, cara pengolahannya selanjutnya adalah kita blender. Kita blender, dan blender itu juga khusus untuk mengolah yang ini, yang daun-daun yang sudah kita keringkan. Jadi setelah kita blend, terus kita kemas ya. Untuk kemas seperti teh celup itu Mas. Ya, sekarang itu orang-orang sekarang itu kan sukanya yang praktis-praktis begitu. Jadi terus kita daripada
njupuk kita, terus kita buat dibuat seperti teh celup. Nah itu semua pendampingan dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Di sini ada minuman seronija, Mas. Jadi serai, rosella, jeruk nipis dan jahe. Nah, ini selain sesepuh ya. Sesepuh itu kepanjangan dari seduhan sehat, pedukuhan kepuh, Mas. Ya, namanya jadi sesepuh gitu. Ya. Nah, itu kita buat seperti yang tadi saya aturkan, itu dibuat seperti teh biar praktis. Dan sekarang kan orang sukanya yang praktis-praktis gitu daripada ngodok-ngodok salam apa gitu kan. Terus dengan itu kita sudah bisa mengemasnya dengan kemasan yang sudah memenuhi syarat. Jadinya harus ada menyajikan, ada komposisi juga ada, ya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dosisnya itu juga dari AFI ya. Jadi seberapa kita misalnya ya mau minum itu lah, makanya kita buat seperti teh celup itu karena ini sudah ditimbang, Mas. Jadi per penyajian itu ada 2 gram. Ya. Kalau kita kebanyakan juga nggak bagus nih, kurang juga nanti tidak berkhasiat begitu. Jadi setiap seduhan itu ada 2 gram. Ya, terus kita kemas, ada yang kemasan ekonomis, ada kemasan yang lebih besar. Kita tinggal memilih mau yang mana. Untuk yang muda-muda itu pemasaran, Mas. Nah, mereka sudah IT-nya sudah lebih pinter gitu daripada kita. Ya, jadi nanti yang muda-muda itu kita ke pemasaran. Kemarin tuh dengan itu sudah ada yang beli, Mas. Sampai hari sudah ada 34 packs terjual. Itu ya karena peran anak muda juga, Mas. Jadi pertama-tama khususnya di RT 02 sini itu kan dibimbing oleh Diyu tentang pengolahan sesepuh tuh. Nah, caranya ini masyarakat diharapkan untuk menanam tanaman apotek hidup. Tapi apotek hidup itu yang sesuai dengan produk sesepuh. Tuh. Jadi dulunya juga cuma khusus RT 02, tapi lama-kelamaan ngambil dari RT lain, tapi khususnya di Pedukuhan Kepuh. Sebetulnya koperasi ada, KWT ada, tapi terutama untuk pengelolaan itu dari Pasinaon Olah Toga Bergas Waras. Di sini itu yang mengelola. Sekarang seperti itu. Bagus sekali untuk saat itu, Mas. Betul-betul dia itu mensupport dengan adanya seperti ini. Karena apa? Penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat khususnya di RT 2 dulu ya ini itu bisa teratasi. Nah, ini lama-kelamaan dengan adanya produk seperti ini sudah dipromosikan kemana-mana. Akhirnya dari lain desa pun ikut pesen gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit sudah ada pemasukan ini untuk kelompok sesepuh ini. Alhamdulillah sudah ada. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih berkibar. Dukungannya pemerintah itu baik sekali karena apa? Selalu memberikan bibit-bibit untuk di kelompok kita ini, terutama bibit tentang apotek hidup. Itu apotek hidup tentang bibit yang unggul terutama untuk penanaman di masyarakat terutama RT 02. Aduh, suka sekali karena apa ya? Karena sudah tahu khasiat tentang obat-obat tadi, herba, ya.